Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan hadis-hadis tentang luqatah, tentang barang temuan. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke-968. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-969. Wa an Abdurrahman ibn Uthman At-Taimi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil hajj, rawahu Muslim. Wa an Abdurrahman ibn Uthman At-Taimi radhiyallahu anhu, dan dari Abdurrahman bin Uthman At-Taimi, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil hajj, melarang barang temuan miliknya orang yang haji. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Abdurrahman bin Uthman At-Taimi, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang barang temuan miliknya orang yang haji. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim nomor hadis 1724. Sahih Muslim 1724. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil barang temuan milik orang yang haji. Karena itu hadis ini sebagai dalil yang pertama, anna luqatatal hajj la yahillu iltiqatuha. Hadis ini sebagai dalil bahwa barang temuan miliknya orang yang haji tidak halal untuk diambil. Tidak halal untuk diambil itu artinya haram untuk diambil. Dan dikisahkan tentang masalah ini, para ulama ijma', para ulama sepakat untuk menyatakan bahwa barang temuan milik orang haji itu haram diambil, tidak boleh diambil. Karena itu barang-barang yang hilang miliknya orang yang sedang menunaikan ibadah haji ini supaya dibiarkan berada di tempat hilangnya barang tersebut. Tidak boleh diambil oleh siapapun, agar supaya barang itu tetap terjaga dan ditemukan kembali oleh orang haji yang kehilangan barang tersebut. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, luqatatul hajj la takhussul haram wahdah. Barang temuan milik orang yang haji itu tidak mengkhususkan atau tidak khusus di tanah haram saja. Bal tashmalul haram wa amkinatal
hujjaj minal hil ka Arafat wal mawaqit wa turqil hajj. Bahkan barang temuan miliknya orang haji itu meliputi tanah haram Makkah dan tempat-tempatnya orang yang haji dari tanah halal seperti Arafah, Miqat dan jalan-jalan haji. Jadi barang temuan orang haji yang haram untuk diambil, barang temuan miliknya orang yang haji yang tidak halal, tidak boleh untuk diambil itu tidak hanya barang temuan milik orang haji yang ada di tanah haram saja, tetapi mencakup tanah haram, tempat-tempatnya orang haji seperti Arafah, Miqat, jalan-jalan haji dan yang lainnya dari tanah halal. Jadi tanah haram ini sudah ada batasnya ya. Tanah haram itu sudah ada batasnya. Kalau antum masih ingat dulu ketika kita membahas tentang masalah haji, sampai pada pembahasan tanah haram Makkah dan Madinah, waktu itu sudah saya jelaskan batas sebelah utara berapa kilometer, sebelah selatan berapa kilometer, sebelah barat dan timur itu berapa kilometer. Tidak luas kalau kita lihat, atau kalau kita bandingkan dengan wilayah yang ada di negeri kita, ya kurang lebih 2 kecamatan lah ya. Atau mungkin kalau kecamatan yang luas ya 1 kecamatan. Itu tanah haram ya. Kalau kita mengetahui batas kilometernya dari Ka'bah ke sebelah utara, ke sebelah selatan, timur dan barat, ya kurang lebihnya 2 kecamatan atau mungkin 1 kecamatan. Itu tanah haram. Makkah yang memiliki hukum tersendiri, yang memiliki hukum-hukum berbeda dengan tanah selain tanah haram. Yang tanah haram itu biasa disebut oleh umumnya manusia adalah tanah suci ya. Tanah haram itu biasa disebut oleh umumnya manusia atau disebut oleh umumnya kaum muslimin dengan tanah suci. Itu adalah tanah haram, dinamakan tanah haram karena tanah itu adalah tanah yang dimuliakan, yang dihormati, yang banyak hal diharamkan di tanah tersebut. Lah barang temuan milik orang haji yang tidak boleh diambil, yang haram untuk diambil itu bukan hanya barang temuan miliknya orang haji yang ada di tanah haram, tetapi barang-barang hilang miliknya orang haji yang berada di tanah haram, tanah suci, atau yang berada di tanah halal itu yang sudah di luar batas wilayah tanah haram ya. Kalau tanah haram yang menuju ke arah Sam 17 km, lebih dari 17 km itu sudah tanah halal. Seperti tanah kita, tanah halal itu tempat tinggal kita. Seperti di sini tanah halal. Nah, di luar batas tanah haram itu tanah halal. Meskipun berada di tanah halal, bukan tanah haram, bukan tanah suci, kalau itu barang temuan milik orang haji, tidak halal diambil, haram untuk diambil. Seperti Arafah. Arafah itu di luar tanah haram. Kemudian Miqat. Miqat ini semua berada di luar tanah haram. Miqat itu batas tempat untuk ihram bagi orang yang hendak haji atau umroh. Batas tempat untuk ihram bagi orang yang hendak haji atau umroh. Tidak boleh lewat Miqat dalam keadaan belum ihram, itu enggak boleh. Dan Miqat semuanya berada di luar tanah haram. Enggak ada satupun Miqat yang berada di dalam tanah haram, itu enggak ada. Semuanya di luar tanah haram dan jauh dari tanah haram. Seperti Miqatnya orang Madinah, Dzulhulaifah, yang namanya sekarang adalah Abar Ali. Orang menyebut Bir Ali. Itu Miqat yang terjauh dari Makkah, jaraknya itu 450 km. Miqatnya orang Madinah ya, itu dari Makkah jaraknya 450 km. Ini jauh di luar tanah haram. Nah, orang Madinah kalau mau haji atau mau umroh nggak boleh melewati Miqat, itu belum dalam keadaan belum ihram, nggak boleh ya. Sehingga Miqat semuanya itu adalah
di luar tanah haram. Kalau seandainya di tempat itu ada barang hilang miliknya orang haji, nggak boleh diambil. Demikian juga di jalan-jalan haji, jalan yang dilewati oleh orang yang haji, itu tidak boleh untuk diambil. Dan tidak bolehnya barang temuan milik orang haji diambil. Ini adalah diantaranya dalam rangka untuk memuliakan tanah haram, dan juga karena tempat itu adalah tempat-tempat yang terbuka, di mana para pemilik barang yang hilang itu bisa untuk menemukannya dan mudah untuk mencarinya. Nah, karena itu supaya dibiarkan, karena tempat orang yang haji itu adalah tempat yang aman, ya. Walaupun sekarang sudah banyak orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap harta benda milik orang yang haji. Nah, yang tentunya dosanya itu besar, jauh lebih besar dibandingkan kalau mengambil, mencuri di luar tanah haram atau selain barang-barangnya milik orang yang haji. Nah. Kemudian untuk mengetahui dan membedakan barang temuan itu miliknya orang haji atau bukan, untuk membedakan dan mengetahui barang temuan itu miliknya orang haji atau bukan, ini adalah dengan melihat, dengan mengetahui korinah yang ada, indikasi yang ada, ya. Seperti barang itu ditemukan pada waktu jamaah haji berkumpul di tempat itu umpamanya, atau keberadaannya di tempat-tempat orang haji berdesak-desakan, atau di tempat pelemparan jamrah, atau di tempat tawaf, di tempat sa'i, dan yang lainnya, tempat-tempat yang menunjukkan indikasi bahwa barang hilang itu adalah miliknya orang yang haji, maka itu dihukumi sebagai barang temuan milik orang yang haji. Kalau barang temuan selain miliknya orang yang haji dan selain di tanah haram, ini sebagaimana sudah kita ketahui bersama, ya, sudah kita ketahui bahwa ada beberapa macam, ya. Kalau hewan, dilihat hewannya. Kalau hewannya hewan-hewan yang mampu menjaga diri, melindungi diri dari binatang buas yang kecil, karena tenaganya yang kuat seperti onta, kerbau, sapi dan yang lainnya, atau karena kemampuannya untuk terbang seperti burung, atau kemampuan untuk lari sehingga bisa menghindari binatang buas seperti kijang, itu haram diambil, tidak boleh diambil. Bagi yang mengambil maka supaya mengumumkan selamanya. Kalau hewannya itu hewan-hewan yang tidak mampu melindungi diri dari binatang buas yang kecil seperti kambing, kelinci dan yang semisalnya, maka boleh diambil dalam rangka untuk dijaga, dipelihara, diumumkan 1 tahun. Kalau pemiliknya datang, diserahkan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak datang, itu rezeki yang Allah berikan kepada orang yang menemukan. Kalau barang temuannya itu barang temuan yang kecil, barang temuan yang kecil yang harganya tidak seberapa, seperti sebuah atau sebutir buah-buahan atau permen atau barang-barang yang kecil lah, ya. Nah, maka boleh diambil dan halal untuk siapa saja yang menemukan saat itu, tidak perlu diumumkan. Kalau barang temuan itu barang temuan yang berharga, ya, maka boleh diambil dan diumumkan selama 1 tahun. Kalau tidak ada yang datang mengambilnya dan tidak diketahui pemiliknya, maka itu menjadi milik orang yang menemukan. Itu rezeki dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, itu orang yang menemukan. Tetapi bolehnya mengambil barang temuan itu syaratnya 2, yaitu amanah dan mampu untuk mengumumkan selama 1 tahun. Kalau tidak memiliki 2 syarat tersebut, maka seyogianya meninggalkan barang temuan, gak usah diambil, karena akan membuat dosa saja.
Kalau barang temuan itu miliknya orang haji, ini punya hukum tersendiri, nggak boleh diambil, haram untuk diambil, ya, supaya dibiarkan. Kemudian untuk barang temuan yang berada di Makkah, berada di tanah haram, tetapi bukan miliknya orang haji. Apakah sama seperti barang temuan miliknya orang haji, haram untuk diambil atau tidak? Itu ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama atau jumhur ulama menyatakan boleh diambil seperti di tempat lain. Sebagian ulama menyatakan haram untuk diambil sebagaimana barang temuannya orang haji. Dan pendapat yang rajih adalah yang kedua. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua, bahwa barang temuan yang berada di tanah haram Makkah itu haram untuk diambil, ya, tidak boleh untuk diambil. Dan siapa yang berani mengambil, dia harus mengumumkan selamanya. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang rajih, karena berdasarkan hadis Nabi SAW yang sudah kita baca dulu dalam pembahasan haji. Hadis yang nomor berapa? Gak ada yang ingat ya. Hadis di nomor dulu dalam bab haji. Hadis nomor 756. Kalau di buku saya yang kuning. Buku saya yang kuning Bulughul Maram itu hadis 756. Di dalam hadis tersebut, itu hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW menjelaskan tentang kekhususan hukum untuk tanah haram, ya, khosaisul haram, kekhususan hukum untuk tanah haram Makkah. Salah satunya Rasulullah SAW menyatakan, wala tahillu saqitatuha illa limunshidin. Barang temuan yang ada di tanah haram, ya, barang jatuh, barang temuan yang ada di tanah haram tidak halal, artinya haram kecuali bagi orang yang mau mengumumkan selamanya. Sehingga berdasarkan hadis tersebut bahwa barang temuan yang ada di tanah haram miliknya orang haji atau bukan miliknya orang haji itu tidak halal diambil, ya. Dan itu pendapat yang rajih sebagaimana Shalih Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', beliau menyatakan seperti itu, yaitu tidak halal barang temuan di tanah haram Makkah untuk diambil, sama seperti barang temuan milik orang haji. Dan itu kekhususan untuk tanah haram Makkah. Kenapa barang temuan yang ada di tanah haram Makkah tidak boleh diambil, sebagaimana barang temuan milik orang haji tidak boleh diambil? Shalih Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'-nya beliau menjelaskan hikmahnya adalah, kata beliau, idza alimal insanu annahu la yahillu lahul iltiqat luqatatal haram illa idza kana musta'iddan li insyadiha daiman fa innahu sawfa yada'uha wa idza kana yada'uha wa akhar yada'uha wa hakadha baqiyat fi makaniha hatta yajiduha rabbuha. Hikmah barang temuan yang ada di tanah haram tidak boleh diambil, hikmahnya kata beliau adalah apabila manusia tahu bahwa barang temuan di tanah haram itu tidak halal untuk diambil, maka dia tidak halal untuk diambil kecuali siap untuk mengumumkan seumur hidup atau mengumumkan selamanya, maka dia akan meninggalkan barang itu. Jadi apabila orang tahu bahwa barang temuan di tanah haram nggak boleh diambil,
kecuali bagi orang yang siap mengumumkan selamanya. Bagi orang yang siap mengumumkan selamanya silahkan ambil, tapi selamanya diumumkan. Bagi orang yang tahu seperti itu, maka dia akan membiarkan. Dia membiarkan, dibiarkan, enggak diambil. Nanti orang lain tahu juga akan membiarkan lagi. Yang lainnya tahu juga dibiarkan. Terus semuanya membiarkan. Dengan demikian, maka barang itu akan tetap berada di tempat sampai pemiliknya menemukan. Sehingga tempat tersebut betul-betul sebagai tempat yang aman, ya, dengan diberi hukum khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi betul-betul aman. Dan ketika hal itu diketahui oleh manusia, maka manusia tidak berani untuk mengambilnya. Dan kalau berani mengambil berarti harus siap mengumumkan selamanya. Dengan seperti itu maka manusia itu akan membiarkan barang hilang itu berada di tempatnya sampai pemiliknya mengetahui. Sehingga barang temuan milik orang haji dengan barang temuan yang ada di tanah haram itu hukumnya sama. Hukumnya sama. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Ya. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Hukumnya sama antara barang temuan milik orang haji atau barang temuan di tanah haram. Sama, tidak boleh diambil kecuali harus diumumkan selamanya. Dan pendapat ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hukum ini, ya, tentunya hukum ini hukum asal. Hukum asal. Dan ketika ada manusia mengkhawatirkan, ada manusia yang mengkhawatirkan kalau seandainya barang itu tidak diambil, nanti akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akan diambil oleh orang yang tidak mau mengumumkan. Dikhawatirkan seperti itu karena mungkin waktu atau zaman. Itu zaman sudah rusak, artinya manusianya sudah rusak. Manusia sudah tidak mau tahu hukum halal atau haram. Pokoknya ada barang temuan di tanah haram, ambil saja. Belum hilang saja sudah dicuri. Ya. Ketika ada barang temuan berharga, ini orang khawatir, ini kalau nggak diambil, situasi seperti ini nanti pasti akan diambil, atau dugaan kuat akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak akan diumumkan. Nah, dalam keadaan seperti itu ada pengecualian. Dalam keadaan seperti ini boleh orang yang mengkhawatirkan, selama dia amanah dan sanggup mengumumkan, maka boleh baginya untuk mengambil, bahkan bisa jadi wajib hukumnya untuk mengambil. Terus bagaimana kalau tidak mampu mengumumkan selamanya? Maka para ulama menyatakan, fal'an alhamdulillah tujadu mahajim syar'iyyah tatalaqqa mithla hadhil asya'. Untuk sekarang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terdapat mahakim syariah, yaitu tempat-tempat hukum yang syar'i yang akan mengumumkan, yang akan menyampaikan perkara-perkara seperti ini. Ambil serahkan kepada yang berwenang, ambil serahkan kepada petugas yang akan mengumumkan, daripada kalau dibiarkan hilang sia-sia. Demikian hadis yang ke-969. Dan sekarang kita masuk pembahasan hadis terakhir dalam bab luqatah, yaitu hadis yang ke-970. Ini hadis terakhir dalam pembahasan barang temuan. Wa 'anil Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala la yahillu dhunabin minas siba walal himarul ahli walal luqatatu min mali muahadin illa ayastaghni anha, rawahu Abu Dawud. Wa 'anil Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala, dan dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ala, ketahuilah, la yahillu dzunabin minasiba, tidak halal memakan binatang buas yang bertaring. Walal himarul ahli, dan tidak halal memakan atau daging keledai negeri, keledai piaraan. Walal qatatu min mali muahad, dan tidak halal mengambil barang, dan tidak halal barang temuan dari harta miliknya orang kafir muahad, illa ayyastaghni anha, kecuali apabila dia tidak membutuhkan. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, tidak halal binatang buas yang bertaring. Maksudnya tidak halal memakan daging binatang buas yang bertaring. Tidak halal memakan daging keledai piaraan, dan tidak halal barang temuan dari harta miliknya kafir muahad, kecuali apabila dia tidak membutuhkan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang kedudukannya, sahih atau tidak. Dan Asy-Syaikh Al-Albani beliau mensahihkan hadis ini di dalam Al-Mishkah di nomor hadis 163. Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkan hadis ini, atau hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Mishkah di nomor hadis 163. Hadis ini pada intinya menjelaskan tentang barang temuan miliknya orang kafir, ya. Barang temuan miliknya orang kafir, itu kafir muahad. Namun Rasulullah gabungkan hukum tersebut dengan beberapa hukum yang lain. Yang pertama, Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan tentang tidak halalnya binatang buas yang bertaring. Maksudnya tidak halal memakan daging binatang buas yang bertaring. Untuk pembahasan ini akan kita bahas tersendiri di dalam bab tersendiri di belakang bab al-at'imah, bab makanan. Karena itu kita lewati saja. Yang jelas kita tahu berdasarkan hadis ini bahwa binatang buas yang bertaring secara global haram untuk dimakan dagingnya. Yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan bahwa daging keledai piaraan itu haram untuk dimakan. Keledai itu dari sisi halal atau haramnya, halal atau haramnya daging keledai itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-himarul ahli, keledai negeri. Maksudnya keledai negeri itu keledai yang dipiara, yang jinak. Itu dagingnya haram. Dagingnya haram. Dan dulu sudah kita lewati pembahasan masalah ini dalam pembahasan najis di awal pembahasan. Yang kisahnya adalah ketika Nabi SAW, ketika kaum muslimin menaklukkan negeri Khaybar, terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir Yahudi Khaybar, dan kemenangan ada pada kaum muslimin, dan kaum muslimin mendapatkan rampasan yang sangat banyak. Di antaranya rampasannya itu adalah keledai. Kemudian mereka memotong keledai yang hasil rampasan itu, mau dimakan dagingnya, ya, sudah berada di tempat, dipriuk-priuk mereka. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Talha untuk mengumumkan pengumuman, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging-daging keledai piaraan. Nah, ketika itu maka dibuang. Padahal sudah siap untuk memakan para sahabat. Tidak kemudian, ini tanggung. Ya, tanggung. Ini kan baru, pengharamannya baru. Ya kita makan dulu lah, nanti setelahnya. Enggak. Ya. Mereka itu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Padahal keharamannya baru saat itu, langsung ditinggalkan. Yang kedua itu himarul wahsi. Himarul wahsi itu keledai liar. Keledai liar.
keledai liar itu halal hukumnya untuk dimakan dagingnya. Dan Rasulullah pernah memakan daging keledai liar hasil pemberian dari orang yang berburu. Halal. Kemudian yang berikutnya, ini yang pokok dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan tentang barang temuan miliknya orang kafir mu'ahad. Orang kafir mu'ahad. Barang temuan miliknya orang kafir mu'ahad itu sama seperti barang temuan milik orang Islam. Barang temuan miliknya orang kafir mu'ahad hukumnya sama seperti barang temuan miliknya orang Islam. Intinya itu. Dari hadis ini yang pokok adalah itu. Ya, sesuai dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Jadi barang temuan miliknya orang kafir mu'ahad itu sama hukumnya dengan barang temuan miliknya orang Islam. Karena harta miliknya orang kafir mu'ahad itu terpelihara, terjaga, ya, haram untuk diambil, ya, tidak halal sebagaimana tidak halalnya harta kaum muslimin. Kafir mu'ahad itu, ya, mu'ahad itu adalah man kana bainana wa bainahu ahdun, orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kami kaum muslimin, orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, dengan pemerintah muslim. Wallahu kalau di sini itu di Tauhidul Ahkam disebutkan kafir mu'ahad itu orang kafir yang diakui orang-orang kafir yang diperbolehkan dan diakui untuk tetap berada di atas agama kekafirannya dengan syarat membayar upeti jizyah. Tapi yang saya ketahui bukan itu definisinya. Itu definisi kafir zimmi, kafir mu'ahad bukan seperti itu. Ya. Kafir mu'ahad itu adalah man kana bainana wa bainahu ahdun, orang kafir yang punya perjanjian dengan orang Islam, maksudnya dengan pemerintah muslim. Nah, dan tidak ada upeti di situ, nggak ada jizyah. Contoh kafir mu'ahad itu, contoh kafir mu'ahad di zaman Nabi itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, mereka itu kafir mu'ahad. Dan orang-orang kafir Quraisy waktu itu nggak ada bayar upeti, bayar jizyah, enggak. Mereka masih dalam kekuasaan mereka di negeri mereka, tapi punya perjanjian dengan pemerintah muslim untuk tidak saling memerangi, untuk saling menjaga jiwa, harta, kehormatan, tidak saling memerangi. Perjanjian itu saja. Itu kafir mu'ahad namanya. Dan nggak ada upeti, nggak ada jizyah. Itu kafir mu'ahad. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika di Madinah ini punya perjanjian dengan orang-orang Yahudi, Bani Quraidah dan yang lainnya untuk tidak saling memerangi, tidak saling mengganggu, tidak saling berkhianat. Dan mereka nggak menyerahkan pajak, nggak ada jizyah. Itu kafir mu'ahad. Dan kafir mu'ahad ini berasal dari kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, tapi kemudian ada perjanjian. Ada perjanjian. Seperti contoh kafir mu'ahad juga itu ketika ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian terjadi gencatan senjata, ada perjanjian. Maka orang kafir itu kafir mu'ahad dan enggak ada pajak, enggak ada jizyah, enggak ada upeti. Ada jizyah, ada upeti itu kalau kaum kafir itu sudah dikalahkan dan berada di kekuasaan kaum muslimin. Silahkan kalian berada di atas kekafiran, tapi harus taat dengan peraturan negeri muslim yang ada. Ya, dari sisi pakaian, dari sisi muamalah harus taat dengan peraturan yang ada. Nah, mereka membayar pajak. Itu bukan kafir mu'ahad, itu namanya kafir zimmi namanya. Kafir zimmi. Kafir zimmi ini orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Negeri kaum muslimin apakah negeri asal pemerintah kaum muslimin atau negeri kafir yang sudah ditaklukkan sehingga menjadi negeri kaum muslimin. Semua peraturan, semua hukum yang diterapkan oleh hukum Islam, cuma ada orang-orang kafir yang boleh hidup di situ dengan mengikuti undang-undang dan peraturan pemerintah muslim, dan dia membayar pajak setiap tahun. Kalau dulu ditetapkan 1 dinar itu 4,25 gram.
emas. Itu kafir dzimmi. Lah kafir dzimmi ini terkena pajak setiap tahun. Per kepala 1 dinar. Kenapa membayar pajak? Karena sebagai imbalan, sebagai ganti dari tinggalnya dia di negeri kaum muslimin, kemudian mendapatkan perlakuan seperti kaum muslimin, mendapatkan perlindungan hukum, maka terkena pajak, upeti. Kalau kaum muslimin sendiri enggak. Lah barang-barang temuan milik mereka itu sama hukumnya seperti barang temuan miliknya orang Islam. Jadi harta yang terlindungi, harta yang terjaga sebagaimana terjaganya jiwa, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dialirkan darah. Demikian juga harta nggak boleh dirampas, nggak boleh diambil. Itu miliknya siapa saja. Siapa yang bisa menyebutkan? Miliknya siapa? Harta yang terpelihara, yang maksum. Harta yang maksum tidak boleh dirambil, tidak boleh dirampas, ya, tapi dilindungi sebagaimana hartanya kaum muslimin. Itu ada berapa orang? Secara global ada 2. Yang pertama hartanya kaum muslimin jelas dilindungi, maksum, terpelihara. Kalau sampai dirampas haram, diambil secara zalim haram. Yang kedua hartanya orang kafir. Orang kafir yang hartanya tidak boleh diambil, haram diambil. Itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama tadi kafir mu'ahad, yang kedua kafir dzimmi, yang ketiga musta'min. Musta'min itu adalah orang kafir berasal dari negeri kafir. Orang kafir berasal dari negeri kafir, negeri musuh, yang masuk ke negerinya kaum muslimin dengan jaminan keamanan untuk melakukan jual beli, untuk kerja atau yang lainnya. Dapat jaminan keamanan. Ini terjaga, terpelihara jiwa dan hartanya. Jadi dapat jaminan keamanan. Yang keamanan ini bisa diberikan oleh pemerintah atau boleh diberikan oleh salah satu orang Islam, memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir yang masuk dari negeri kafir, kemudian disampaikan kepada penguasa dan semuanya menjamin keamanannya. Seperti Rasulullah pernah menjamin keamanannya orang kafir yang dijamin oleh Ummu Hani waktu itu. Satu orang Islam melindungi, terlindung secara keseluruhan dari kaum muslimin secara keseluruhan. Harta mereka itu terjaga, terlindungi. Ketika hilang, hukumnya sama seperti hartanya kaum muslimin, begitu. Intinya di situ. Orang mustakmin, kafir muahad, kafir dzimmi, barangnya hilang, hukumnya sama seperti barang hilangnya kaum muslimin. Kalau barang temuan milik orang kafir, mustakmin, muahad atau dzimmi itu tidak bernilai atau nilainya enggak seberapa, ya, seperti potongan kuku atau pensil atau mungkin uang, ya barang Rp1.000, Rp2.000 atau buah atau permen miliknya mereka, langsung diambil halal, dimanfaatkan oleh siapa sih yang menemukan, sebagaimana hartanya milik orang Islam. Kalau barang hilangnya barang yang berharga, boleh diambil, diumumkan 1 tahun. Kalau tidak datang pemiliknya, maka halal untuk yang menemukan. Kalau barang hilangnya milik mereka itu binatang yang mampu melindungi diri dari binatang buas, dibiarkan, nggak boleh diambil, ya. Dan demikian selanjutnya, hukumnya sama seperti barang temuannya milik orang Islam. Demikian faedah hukum dari hadis 970. Dengan demikian selesai sudah pembahasan hadis-hadis tentang luqata, tentang barang temuan. Dan insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, bab baru, yaitu bab tentang waris, tentang faraid. Dan untuk sore hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.